Halo, saya Ari Lokman Hakim. Saya akan menjelaskan tentang validitas kuesioner beserta tujuannya dan juga reliabilitas kuesioner beserta tujuan dan uji reliabilitasnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang validitas kuesioner yang mengacu pada sejauh mana kuesioner tersebut benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan. Dengan kata lain, validitas menilai apakah instrumen penelitian tersebut memang mengukur konsep atau variabel yang ingin diteliti dengan cara akurat dan tepat. Lalu, tujuan daripada uji validitas yaitu adalah untuk memastikan bahwa kuesioner secara efektif mengukur konstruk atau variabel yang dimaksudkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dari kuesioner sangat relevan dan akurat dan dalam konteks analisis atau penelitian yang dilakukan. Kemudian reliabilitas kuesioner mencerminkan konsistensi atau kendalaan instrumen pengukuran, yaitu sejauh mana kuesioner dapat menghasilkan hasil yang serupa jika diulang pada sampel yang sama atau kondisi yang serupa. Dengan kata lain, reliabilitas mengukur seberapa Anda kuesioner dalam mengukur hal yang sama berulang kali. Ini dapat dilakukan berulang kali apabila reliabilitas kuesioner mencerminkan konsistensi atau kendalaan instrumen pengukuran, yaitu sejauh mana kuesioner dapat menghasilkan hasil yang serupa jika diulang pada sampel yang sama. Lalu kemudian kita lanjut kepada tujuan uji reliabilitas, yaitu adalah untuk memastikan bahwa kuesioner memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Hal ini penting untuk memungkinkan penarikan kesimpulan atau generalisasi yang akurat dari data yang dikumpulkan oleh kuesioner tersebut. Dengan demikian, dengan memastikan baiknya validitas maupun reliabilitas kuesioner, peneliti dapat memiliki keyakinan yang lebih besar terhadap hasil yang diperoleh dari instrumen kuesioner tersebut dalam melakukan analisis atau membuat kesimpulan. Jika dijelaskan secara singkatnya adalah validitas kuesioner adalah sejauh mana kuesioner dapat mengukur dengan tepat apa yang dimaksudkan, memastikan hasil relevan dan akurat, dengan tujuan memastikan kuesioner mengukur konstruk atau variabel secara akurat untuk analisis yang tepat. Reliabilitas kuesioner adalah konsistensi atau kendalaan kuesioner dalam mengukur hal yang sama jika diulang pada sampel yang sama. Sedangkan tujuannya daripada reliabilitas yaitu memastikan kuesioner memberikan hasil yang konsistensi dan dapat diandalkan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Mungkin ada penjelasan yang akan lebih lanjut mengenai validitas kuesioner oleh Saudara Lutfan. Terima kasih. Uji validitas adalah proses untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen pengukuran atau metode pengukuran dapat secara tepat dan akurat mengukur variabel yang dimaksud. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa atau metode yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga dapat diandalkan dan dapat dipercaya dalam konteks penelitian pengukuran yang dilakukan. Pengertian dari uji reliabilitas kuesioner adalah proses untuk mengukur seberapa konsisten dan dapat diandalkan suatu instrumen kuesioner dalam mengukur variabel yang sama pada berbagai waktu dan situasi yang serupa. Tujuan utama dari melakukan uji reliabilitas kuesioner adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kuesioner tersebut dapat dipercaya dalam menghasilkan hasil yang konsisten dan akurat. Dengan melakukan uji reliabilitas kuesioner, peneliti atau praktisi dapat memastikan konsistensi, mengukur keandalan, menanggulangi kesalahan, meningkatkan validitas. Dengan demikian, uji reliabilitas kuesioner penting dapat sebagai bagian dari proses pengembangan dan validasi instrumen kuesioner sebelum digunakan dalam penelitian atau studi. Oke guys, sekarang di sini kita mau menjelaskan kapan sih kuesioner itu dibilang valid dan kapan sih kuesioner itu dibilang reliabilitas. Nah, di sini aku menjelasin yang tentang validitas dulu ya. Kapan sih kuesioner itu dibilang valid? Nah, ketika si R hitungnya itu lebih besar dari R tabel. Misalnya kita punya R tabel 0,444 dan kita punya R hitung 0,312. Nah, bisa disimpulkan bahwa R tabel kita ini lebih kecil dari R hitung kita. Jadi bisa disimpulkan bahwa kuesioner kita itu valid dan data kita itu bisa dinyatakan valid. Nah, yang kedua, kapan sih si kuesioner itu bisa dibilang reliabilitas? Nah, ketika si kerombak alfanya kita itu lebih besar dari 0,6. Misalnya
kita punya kerombak alfanya 0,812. Nah, bisa disimpulkan bahwa kerombak alfa kita itu lebih besar dari 0,6. Berarti si data yang kita punya itu ternyata reliabilitas. Nah, seperti itu teman-teman ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari uji validitasnya. Nah, pertama kita siapkan dulu ya untuk data tabulasinya seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita ingin mencari uji validitasnya, kita tinggal klik aja analyze-nya, terus ke correlate, kemudian ke bivariate. Nah, untuk data semuanya kita pindahkan ke variables. Oke, kita juga pastikan correlation koefisiennya, persennya kita checklist. Kemudian kita tekan OK. Nah, munculnya seperti ini. Nah, di sini percent correlation ini bisa atau disebut dengan nilai korelasi atau biasa kita sebut dengan R hitung, kemudian ada signifikan. Oke, selanjutnya ini ada N, yang dimana N ini adalah jumlah respondennya. Nah, jumlah respondennya di sini ada 40. Kemudian kita langsung aja ke totalnya. Di sini tuh ada total X1, total X2, dan ada total Y-nya. Nah, yang dimana kita membandingkan nilai R hitung dan R tabelnya. Nah, untuk kita membandingkan nilai R hitung dan R tabel kan kita harus mencari R tabelnya dulu. Untuk R tabelnya kita lihat dulu di sini kan respondennya itu N-nya ada 40. Berarti di sini aku ambil the level of signifikannya itu yang 5%. Berarti kita ngambilnya 0,312. Oke, 0,312. Kemudian kita kembali lagi ke data outputnya. Kita ke total X1. Nah, di sini R hitungnya ini ada 0,736, yang dimana dia lebih besar daripada 0,312 R tabelnya. Nah, berarti data ini kita sebut sebagai, dikatakan sebagai valid. Kemudian di bawahnya juga ada, ini ada 0,63, juga dikatakan sebagai valid karena dia lebih besar dari 0,312. Seterusnya sampai kita harus mencek satu-satu. Kemudian sini ada total X2-nya, sini juga ada 0,546, juga ini lebih besar daripada 0,312. Kemudian ada 0,425, ini juga lebih besar dari 0,312. Yang dimana data ini sebagian besar dikatakan valid. Terima kasih. Oke, untuk cara keduanya mencari uji validitas, kita bisa melihat dari nilai signifikannya. Nah, kalau misalnya nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka dikatakan valid. Jika lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak valid. Di sini kita ambil contoh aja ya. Di total X1, yang dimana ini 0,01. Itu lebih kurang dari 0,05, maka dikatakan itu valid. Kemudian di sini juga ada sama 0,01, sini juga sama 0,01. Kemudian kita langsung aja ke total X2-nya. Ini juga sama, signifikannya 0,01, 0,01. Berarti datanya, nilainya kita katakan valid. Kemudian ada total Y-nya. Untuk nilai signifikannya 0,01, itu dikatakan valid. Sekian untuk menjelaskan uji validitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Nah, untuk dasar pengambilannya, kita bisa klik Analyze, terus ke Scale, Reliability Analysis. Nah, untuk kita pindahkan ke item, kita pindahkan semua kecuali yang totalnya ya. Totalnya kita tidak ikut sertakan. Kemudian jika udah semuanya, kita ke statistik, kemudian kita checklist yang scale if item delete. Oke. Kemudian klik OK. Oke, ini muncul ya untuk reliability-nya. Nah, untuk kita lihat reliability-nya, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6.
Nah, di sini ada kerombak alfanya yang senilai dengan 0,894, yang dimana 0,894 ini lebih besar daripada 0,6. Maka data ini dikatakan sebagai reliable. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulannya, dari uji validitas ini item-item tersebut dikatakan valid, digunakan dalam pengukuran yang dimaksud. Nah, untuk pada data-data ini bersifat reliabilitas dengan nilai kerombak alfanya 0,894, ini berarti instrumen ini memiliki reliabilitas yang sangat baik sehingga dapat diandalkan untuk mengukur variabel yang Anda inginkan secara konsisten. Jadi mungkin cukup sekian kesimpulan dari kami. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah.